Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya CGP Angkatan 7, nama saya Yuni Masruro dan saya bekerja di SMP Bakti Pertiwi. Baik, kali ini kita sudah sampai pada modul terakhir yaitu 1.4 untuk modul 1 dan saya akan memberikan penjelasan tentang koneksi antar materi pada modul 1.4. Nah, teman-teman semuanya, setelah saya menjalani seluruh rangkaian materi di dalam LMS maupun Ibu Fasilitator, Bapak pengajar praktik, dan para instruktur dalam Rukol, dan dalam hal ini maka ada beberapa hal yang akan menjadi saripati dari pemikiran kami untuk terwujudnya budaya positif di sekolah. Dan itu semuanya ada 7 poin. Yang pertama adalah disiplin positif, dan yang kedua adalah nilai kebajikan, dan yang ketiga adalah teori motivasi, keempat hukuman, penghargaan, dan restitusi, yang kelima tentang keyakinan kelas, dan kita punya yang keenam yaitu kebutuhan dasar manusia, dan yang terakhir adalah restitusi dengan 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi yang biasanya kita lakukan. Baik, kita akan mulai dengan poin 1 yaitu tentang disiplin positif. Nah, dalam disiplin positif ini ada seorang yang sangat terkenal yaitu teori kontrol dari Dr. William Glasser yang dalam hal ini menyadarkan kita tentang ilusi guru. Apa itu ilusi guru? Ilusi kita sebagai guru yang selama ini merasa bahwa kita mengontrol murid. Nah, ada ilusi penguatan positif yang bermanfaat, ada ilusi kritik dan juga membuat orang merasa bersalah, dan ilusi orang dewasa yang memiliki hak untuk memaksa. Nah, sebanyak 4 hal inilah yang disebut dengan ilusi. Dan bagi Glasser yang harus kita mulai sadari sebagai stimulus respon, jadi versus kontrol teori, yaitu bahwa manusia itu memiliki pilihan. Jadi kita harus memberikan ruang untuk memilih yang terbaik bagi siswa kita, dan itu berlanjut kepada the choice theory atau teori pilihan. Nah, disiplin positif ini merupakan suatu kepatuhan tanpa rasa tidak nyaman. Jadi tanpa tekanan, tanpa hukuman, murni semuanya itu dari intrinsik si siswa itu sendiri. Baik, kita akan berlanjut pada poin kedua yaitu tentang nilai kebajikan. Nah, dalam nilai kebajikan itu sebenarnya setiap lembaga itu atau organisasi perkumpulannya itu memiliki nilai kebajikan masing-masing. Jadi apa yang jika diamati itu maka semuanya itu memiliki satu tujuan sebenarnya, yaitu tujuan yang mulia dan luhur. Dan dalam P3 kita memiliki 6 nilai profil Pancasila. Jadi itu adalah nilai-nilai kebajikan yang seharusnya diterapkan nantinya oleh setiap lembaga yang ada. Baik, poin ketiga adalah tentang teori motivasi. Nah, sebenarnya untuk teori ini setiap CGP itu wajib menguasai seluk-beluk 3 teori motivasi, yaitu yang pertama adalah menghindari hukuman, yang kedua adalah mendapatkan imbalan, dan yang ketiga adalah berangkat dari nilai intrinsik, dari nilai budi luhur kita sendiri. Nah, penguasaan pada motif ini penting bagi guru untuk melakukan tindakan-tindakan yang baik untuk muridnya. Jadi kita harus mengetahui betul motivasi yang mana yang bisa kita terapkan agar siswa kita menjadi siswa yang well-being dalam hal ini. Thank you. Baik, poin yang berikutnya adalah poin keempat yaitu tentang hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kita tahu bahwa hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi pada seorang yang melanggar. Nah, sedangkan kalau konsekuensi itu juga berupa hukuman sebenarnya, namun ada hal ini tidak harus selalu menyakitkan, dan ini harus sudah sesuai dengan peraturan atau kesepakatan yang sebelumnya. Nah, yang disarankan dalam KHD adalah guru mulai menerapkan sistem restitusi. Apa itu? Kita memberikan ruang bagi pelanggar, dalam hal ini siswa jika melanggar, untuk belajar dari kesalahannya dan berubah menjadi lebih baik gitu loh. Mengapa begitu? Karena berdasarkan riset, penghargaan itu sendiri bisa jadi itu menjadi hukuman bagi orang lain. Dan dalam suatu frase ada yang mengatakan bahwa sebenarnya seseorang itu bisa dihukum oleh penghargaan. Nah, itu sesuatu yang sangat mendalam yang perlu kita mulai sadari dalam hal ini. Maka dari itu untuk meningkatkan motivasi sebenarnya penghargaan sudah mulai kita hindarkan dan tidak terlalu banyak dilakukan. Poin berikutnya yang nomor 5 adalah tentang keyakinan kelas.
Nah, keyakinan kelas ini adalah suatu nilai luhur, suatu nilai yang baik yang tidak dipengaruhi oleh nilai keagamaan atau nilai sara kesukuan dalam hal ini, dan ini dibentuk bersama-sama oleh anggota kelas seperti itu, dan akhirnya dari keyakinan yang dibentuk itu dijalankan secara bersama dengan penuh kesadaran. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan bersama. Jadi itu yang mulai kita bangun dalam keyakinan kelas. Pada poin ke-6 kita berbicara tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, menurut choice theory, dalam hal ini Dr. William Glasser itu mengatakan bahwa kebutuhan dasar manusia itu adalah sisi yang paling penting nih untuk dipahami secara mendalam dalam rangka mewujudkan tujuan besar budaya positif. Karena setiap hal yang dilakukan oleh siswa bisa jadi itu untuk memenuhi kebutuhannya sebagai manusia gitu loh. Dan menurut William Glasser ada 5 kebutuhan dasar manusia untuk kebutuhan hidup ini. Jadi yang pertama adalah kebutuhan hidup, yang kedua kebutuhan akan kasih sayang, dan yang ketiga adalah kebutuhan akan pengakuan, yang keempat adalah kebutuhan akan kebebasan, dan yang kelima adalah kebutuhan akan kesenangan. Jadi contoh, jika ada seorang anak nih diam saja, dia menyendiri, dia itu tidak bergaul dengan banyak orang, jadi hanya di sudut saja, kita perlu gali ada apa nih sebenarnya. Oh, jangan-jangan ada kebutuhan dasar dia untuk mendapatkan kasih sayang yang tidak terpenuhi. Kenapa? Karena dicuekin oleh temannya. Nah, kita sebagai guru harus mulai peka akan kebutuhan siswa-siswa kita. Dan baik, pada poin 7 kita, poin terakhir ya, poin ke-7 kita akan berbicara tentang restitusi 5 posisi kontrol dan juga segitiga restitusi. Ini adalah poin yang sangat penting dan saya suka sekali karena merupakan pengalaman baru bagi saya yang belajar di CGP. Nah, 5 posisi kontrol menurut Diane Gosson yaitu ada pertama sebagai penghukum, yang kedua itu sebagai pembuat rasa bersalah, dan yang ketiga adalah sebagai teman, posisi kontrol sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima adalah sebagai manajer. Dan sedangkan dalam segitiga restitusi kita itu ada 3 langkah. Yang pertama, kita harus menstabilkan identitas siswa dulu. Yang berikutnya adalah memvalidasi tindakan mereka yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, itu sangat penting dan langkahnya mungkin berurutan ya, yang harus kita lakukan. Nah, itu adalah poin di modul 1.4 yang saya pelajari. Dan untuk mewujudkan mimpi dan cita-cita bersama, yaitu terwujudnya budaya positif di sekolah. Salam CGP, terima kasih.